Resti, coba kamu sakit hati, biar kita cek kebenarannya, coba. Bentar dulu, tapi pas ada giliran hadis yang menurut Anda menguntungkan bagi Anda terus menyebarkannya. Tadi yang pas Anda itu berdiskusi sama Bapak Ma'ruf itu yang tentang itu. Apa itu? Itu yang kan nggak bisa menunjukkan kan? Resti, kamu kan bilang tadi saya mengatakan sesuatu yang menyakiti hatimu tentang Muhammad ketika saya berbicara tentang Muhammad, betul? Ya. Apa itu? Saya tidak mau menyebutkannya. Oke, biar saya yang menyebutkan. Coba kasih kisi-kisinya apa? Tadi Anda berdiskusi sama Bapak Ma'ruf? Kan panjang lebar. Yang itu istri-istri, masalah istri-istri Nabi Muhammad itu. Yang istri-istri Muhammad mau diceraikan? Bukan. Yang mana? Yang Abu Bakar sama Umar mau mencekik putri-putrinya? Enggak, saya nggak mau menyebutkan. Lu yang mana? Bilang saja kamu bingung, Resti. Bilang saja saya bingung. Coba sebutin apa, biar kita bahas apa. Yang hadis Nabi Muhammad itu mengkilir istrinya dalam waktu Baik. Sekarang begini Resti, apakah yang saya katakan itu adalah sebuah fitnah atau memang itu tertulis dalam Quran? Hadis. Hadis dalam Quran. Lalu kenapa Anda sakit hati? Jadi Anda menarasikannya terlalu seolah kesannya negatif, padahal kan nggak seperti itu juga. Itu kan di sana ada hukum. Kalau misalkan seorang laki-laki punya istri banyak, bisa nggak kalau dalam satu kali aja mandinya? Contohnya seperti itu. Tapi Anda menarasikannya Nabi Muhammad begitu. Bukan seperti itu. Hadisnya tidak berbunyi seperti itu. Hukumnya Muhammad sanggup. Penjelasan para ulama. Gimana? Penjelasan para ulama seperti itu dalam hadis itu mengandung hukum. Baik, saya akan bukakan ya, saya akan bukakan nih. Saya akan bukakan hadisnya yang tadi ya. Bentar. Saya akan tampilkan. Inilah yang kata kamu buat kamu sakit hati. Masa hadismu karena sih Resti ini ya Res ya, liatin Res. Ini apakah ini adalah karangan saya sendiri atau memang ini adalah hadisnya umat muslim? Saya tanya dulu. Bentar dulu, saya tidak mau jawab dulu. Anda pernah mengatakan pada saat live bersama saya, kenapa kamu itu harus percaya sama para ulama hadis Bukhari dan Muslim? Secara tidak langsung Anda mengatakan nggak boleh percaya. Nah, pada saat ada hadis ini, Anda membawakan narasi hadis ini. Padahal kan Anda mengatakan pada saya jangan percaya. Berarti Anda standar ganda, Bang Edis. Baik. Sebelum kita ke sana, kita bahas dulu isi hadisnya. Nanti ke sana ya. Menurut hadis ini Arabnya, di sini disebutkan bahwa Muhammad itu digambarkan oleh Aisyah, istrinya sendiri nih ya. Oh, Aisyah. Oleh Anas nih. Anas bin Malik bertanya, ya, di sini diceritakan, telah menceritakan kepadaku, Qatadah berkata, telah menceritakan kepada kami, Anas bin Malik bercerita, bahwasanya adalah Nabi mendatangi istrinya pada waktu yang sama di malam hari atau di siang hari. Saat itu jumlah istri beliau 11 orang. Nah, aku bertanya kepada Anas bin Malik, sanggup Muhammad itu mendatangi ini sebenarnya teman-teman. Ini maksudnya menggauli. Ya, sanggup dia menggauli istri-istrinya. Salahnya di mana? Yang bilang salah siapa?
Iya, Bang Edis menarasikan seolah-olah hal itu adalah negatif. Yang bilang Atau negatif sesuatu yang- siapa? Justru saya bilang ini bagus. Bahkan kalau bikin obat kuat, seharusnya dibikin Nah, merek ini. Loh, sekarang saya tanya. Tahu nggak? Kalau anak hujat, Anda ini tidak terima, kan? susah ini. Resti, Penghujat tidak terima, tapi narasinya seperti ini. Loh. Yang bagus itu Sekarang nggak gini, boleh ada Resti, narasi saya mau tanya. kuat segala Resti, apa gini, segala. saya mau jujur. Ini kayaknya dia mau ini. Banyak orang kemarin, termasuk Zuma, sebentar, saya balik dulu kamera saya. Kemarin itu banyak, saya balik dulu kamera saya. Nih, Zuma, Nora, dan orang-orang APII menyidang Rashid. Disidang dia Rashid. Karena mengatakan bahwa Muhammad seorang raja SEX. Gini, saya tanya sama kamu Resti, saya mohon ini dengar, sebentar Resti, sabar. Saya minta kamu jujur. Sebutkan satu orang pria di bawah kolong langit ini yang sanggup menggilir 11 perempuan sekaligus. Sebutkan siapa? Itu Nabi Salomo. Mana ayatnya? Tunjukkan ayatnya bahwa Nabi Salomo sanggup menggilir 11 istrinya dalam satu malam. Sebutin. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Ayo. Sebutin. Terus kalau misalkan di sana masalahnya di mana, Bang Edis? Resti, saya minta Ada kamu dulu. masalah gitu. Ini berhubung saya belain Rashid nih. Karena dia kemarin disidang. Dengerin. Enggak. Sebutkan Ya, satu karena Bang pria Rashid itu yang sanggup konsep menggilir dia 11 bukan bagi perempuan Anda. sekaligus. Sebutkan. Siapa orangnya? Ya nggak tahu lah, saya kan nggak pernah ngobrol. Muhammad, gimana sih? Masa Anda barusan dibaca tadi hadisnya. Muhammad sanggup menggilir istrinya dalam satu malam. Sebutin satu orang yang sanggup melakukan itu selain Muhammad. Sebutkan siapa? Salomo. Mana ayatnya? Ya buktinya beliau punya 1000 istri. Dia disebutkan memiliki 1000 istri. Dia Ya, tidak kenapa Anda disebutkan mengatakan Nabi sanggup Muhammad yang punya menggilir. 13 istri, Aduh, padahal saya lagi nggak ngomong. sebanding Dengar. dengan Salomo. Saya lagi ngomong. Dengar. Makanya saya mengajar orang Islam tuh untuk cerdas. Biar IQ-nya tidak seperti Makanya IQ kenapa? gorila. Dengar. Rasti, dengar. Dengar ya, Nabi Rasti. Muhammad Kita punya 13 istri seorang Rasti, dengar, kesalahan. dengar, Padahal dengar, tokoh Rasti, dalam dengar. Alkitab Anda juga mempunyai 1000 istri. Rasti, dengar ya. Begitu. Di sini ada gelas. Kak, saya sabar sama Dengar, Abang, Rasti. tapi pengikut Abang Di sini ada gelas. saya. Kalau saya bilang saya memiliki 11 gelas air. Apakah kalimat itu membuktikan bahwa saya sanggup meminum ke 11-11-nya dalam satu tegukan? Hah? Ya itu kan air minum. Abang kan pasti perut abang punya Sama kapasitas. seperti itu. Dengar. Salomo disebutkan memiliki 1000 istri. Tetapi itu tidak membuktikan bahwa dia sanggup menggilir semua istri-istrinya itu dalam satu malam. Pernyataan dia memiliki 1000 istri tidak membuktikan bahwa dia sanggup menggilir semuanya dalam satu malam. Begitu juga ketika ada orang dikatakan dia punya 11 Harley Davidson, tidak membuktikan bahwa dia sanggup mengemudikan ke 11 Harley Davidsonnya itu di saat bersamaan. Makanya ini dipakai. Nah, sedangkan Muhammad, dengar. Sedangkan Muhammad disebutkan dia sanggup menggilir semua istrinya itu dalam satu malam. Betul. Tapi kan bukan bersamaan juga, bisa jadi waktunya beda. Bukan bisa Bersama. jadi Wah, saya balikin kamera saya. Memang berat ini dia ini. Waduh. Nih. Biasanya wanita-wanita mencari pria-pria yang seperti ini. Kamu gimana sih? Rasti ini, lihat nih. Perhatikan. Adalah Nabi. Lihat ke sini, Rasti.
malu. Edis. Malu saya dengan Nabi saya gitu bilang. Nih. Kalau waktu semalam itu bukan berarti bersamaan, Bang Edis. Oke, saya bacakan. Jadi dari rumah ke satu, Adalah rumah dua, Nabi, ke rumah ke enam. perhatikan, adalah Nabi mendatangi istrinya pada waktu yang sama. Dia mendatangi istrinya pada waktu yang bersamaan. Di malam hari ataupun di siang hari. Saat itu jumlah istri beliau 11 orang. Makanya ada pertanyaan. Sanggup Muhammad? Sanggup dia? Sanggup dia katanya. Sanggup. Beliau diberikan kekuatan setara 30 satu hari yang sama bisa laki-laki. disebut bersamaan. Terus kalau nggak bersamaan kenapa ada kata-kata sanggup? Ini kata-kata sanggupnya apa ini? Kata-kata sanggup bentuk keheranan ini. Biasanya Ini laki-laki itu membuktikan apa? kalau udah misalkan sekali begitu ya udah dia itu nggak sanggup lagi, nggak ada kekuatannya. Terus kata-kata sanggup ini, apakah beliau mampu? Ini menunjukkan apa? Mengindikasikan apa ini? Meninggal dunia. Rasti, ini kan ada ungkapan keheranan ini. Apakah beliau mampu? Dia terheran-heran Ya ini kalau orang. kalau pertanyaan itu diajukan pada Bang Edis, ya heran pasti. Waduh. Manusia biasa. Berat, saudara-saudara. Biasa aja. Ini loh, Muhammad itu dikatakan mampu melakukan hal yang tidak bisa dilakukan orang lain. Karena dikatakan dia mampu menggilir istrinya di waktu yang sama. Di hari 11 yang orang. sama, potong-potong di hari yang sama. Kenapa Anda tidak bangga dengan Nabi Anda yang memiliki kekuatan setara 30 pria? Di mana masalahnya, Bang? Gak ada masalah menurut saya biasa aja. Nah, kalau Anda bangga, sebutkan satu orang yang seperti Muhammad. Siapa? Yang sanggup menggilir istrinya dalam waktu yang sama, langsung 11 orang. Siapa yang sanggup kayak Muhammad? Anda, Bang Edis, Anda jangan menarasikan waktu yang sama. Sama. Siapa yang sanggup seperti Muhammad? Sebutkan. Siapa yang Jamnya sanggup? beda, bukan berarti tempatnya sama dong. Di mana sih? Oke, harinya sama nggak? Ada narasinya seperti itu. Oke, Ada harinya istilah sama narasi. nggak? Sepertinya kamarnya sama, jamnya Oke, sama. Misalnya kita jam taruhlah 12, kamarnya nggak semuanya sama. dikumpulkan. Kita taruhlah beda-beda kamar. Kamarnya Aisyah, kamarnya Hafsah, kamarnya ini ada 11 kamar, oke? Didatangi semua pada hari yang sama. Contoh, Senin semua, siang semua, malam semua, oke? Saya tanya, siapa yang sanggup seperti Muhammad? Siapa yang sanggup? Ya terus kalau misalkan nggak ada yang sanggup, apakah itu Nah, sebuah kalau kesalahan, nggak ada Bang yang Edis? sanggup, layakkah Muhammad bukan dinobatkan kesalahan, sebagai saya biasa seorang raja aja. seks? Nah, itu seperti Nah, Anda menghujat. ya, saya kan bertanya, apakah dia layak dinobatkan sebagai pria yang memiliki kekuatan seksual di atas rata-rata? Enggak, biasa aja. Nah. Aja lebay. Ini Bisa aja yang memang lebay. berat, saudara. Apa biasa aja. Makanya saya bilang, ketika Rashid disidang, orang-orang yang menyidang Rashid itu tidak bisa membuktikan bahwa Rashid itu salah. Ya salah kan. Coba pertanyaan abang itu kan apakah beliau itu raja seks? Dia jawab ya gimana ya salah lah. Oke, kalau begitu siapa orang yang sanggup mengalahkan Muhammad dalam urusan ranjang? Saya yakin tokoh-tokoh di Alkitab Anda ada. Siapa? Sebutin siapa? Logikanya gini, Nabi Muhammad punya istri 13. Solomon Ngeles punya aja kamu Rasti. Disuruh membuktikan. Udah gini aja. Gini. Rasti gini saya tahu. Enggak, Gini, sebentar. Saya enggak maksud Harusnya menjudge, kamu karena ngomong gini, Nabi sebentar, juga Rasti. Kamu harusnya ngomong dihormati gini. dalam agama saya. Jadi ya udah nggak biasa aja lah. Oke, baik. Seharusnya kamu mengucapkan kata-kata ini. Wahai Edis TV, kami tidak sanggup untuk membantah syubhat yang kamu katakan. Yang kami sanggup adalah demo bersilit-silit. Pasang poster penjarakan Edis TV. Tangkap penista agama. Cuma itu. Yang kalian mampu adalah memenjarakan orang, membungkam orang dengan cara menggunakan polisi.
Tapi untuk menjawab syubhatnya, membantah argumennya, tiadalah kalian mampu, melainkan kalian itu adalah orang-orang yang memaksakan diri. Kalau Bang Zuma Fakta mana lagikah itu yang kan kamu beliau itu dustakan? membantah Anda. Maka kenyataan apa lagikah yang kamu dustakan? Demikian itulah balasan bagi orang-orang Medis. yang nekat yang nyata. Nah, ya kan? Enggak. Demikian itulah kenyataan bagi orang-orang yang sungguh nekat lagi nyata. Kalau ada seorang laki-laki yang dia itu punya kekuatan di atas rata-rata, apakah itu sebuah kesalahan? Saya tidak bilang itu kesalahan. Apakah itu sebuah aib? Enggak, menurut saya. Saya tidak bilang itu aib. Siapa bilang itu aib? Iya, kenapa Anda terus mempertanyakan apakah ada Yang saya herankan kenapa kamu tidak mengiyakannya, seolah-olah kamu menganggap itu aib, seolah-olah kamu menganggap itu hal yang memalukan. Justru kamu yang menganggap, justru kalian orang Islam yang membuat itu sebuah aib. Padahal kalau itu adalah kebanggaan, kenapa kalian tidak promosikan? Nabi kami ini pria yang luar biasa. Nabi kami ini kekuatan seksualnya setara 30 pria. Kenapa kalian tidak Mengurusi promosikan bukan itu? masalah seperti itu, tapi mengurusi agama yang lebih kompleks daripada SPX ya. Loh, Fungsi Nabi Muhammad kalau itu begitu, bukan Allah. kalau begitu siapakah pria yang kekuatan seksualnya melebihi Muhammad? Kenapa Anda mempertanyakan hal ini terus berulang-ulang? Kalau itu bukan Karena kamu terkesan malu, merendahkan. karena kamu terkesan seperti menganggap itu aib. Kenapa kamu menganggap itu aib? Coba kalau Bang Edis punya kekuatan yang sama seperti itu, Bang Edis bangga nggak? Loh, justru karena saya tidak memiliki kekuatan seperti itu, bahkan laki-laki manapun, saya rasa tidak akan ada yang seperti Muhammad. Makanya saya bilang kepadamu, Rasti, kenapa kamu malu ketika nabimu digambarkan sebagai seorang pria yang memiliki kekuatan seksual setara 30 pria? Kenapa kamu malu? Dan kenapa kamu tidak bangga dengan hal itu? Karena yang membawakan narasi itu Anda. Ya sudah, Anda yang membawakan narasi, jadi silakan. saya Coba Anda yang bilang, Saya membawa- Nabi kami, coba bilang. enggak, nanti dulu. Kalau seorang jadi begini maksudnya Mbak Edis. Berat ini teman-teman. Aduh, sulit. Ini sudah 27.000 orang yang nonton, Anda Rasti. standar ganda, Kenapa kamu Anda membuat Pak Edis. agama Islam semakin menjadi bulan-bulanan? Standar ganda, giliran ada hadis yang menurut Anda itu menguntungkan bagi Anda, terus dibawa narasinya seolah-olah. Nah, ini kita ke situ sekarang. Tapi Gini, giliran pada saat saya menerangkan kepada ada hadis Rasti, pengharaman gini. tersebut, ada yang ngomongnya saya nggak percaya, saya nggak makanya percaya. gini saya bilang. Saya kan nggak tadi ada di setelah Al-Qur'annya? ngobrol dengan Ma'ruf, itu saya buka dengan satu kesimpulan begini. Ma'ruf kan bilang, itulah bang, saya tidak percaya dengan isi hadis-hadis itu. Hadis-hadis itu banyak yang menurut saya nggak masuk akal. Kan itu inti omongan dia. Saya bilang begini, memang di dalam Al-Quran tidak ada perintahnya untuk mengimani hadis. Tidak ada dalam Al-Quran, wahai umat muslim, ya, percayalah kepada kitab karangannya Bukhari. Nggak ada. Yang Al-Quran perintahkan adalah beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Makanya muaranya ke situ sekarang. Makanya kalau kamu sudah malu ketika kamu baca hadis, kamu lihat di situ Muhammad digambarkan sebagai seorang yang sedemikian rupa yang kamu malu mengakuinya, maka buanglah kitab-kitab itu segera. Tapi banyak hadis tentang akhlak Nabi Muhammad. Kenapa Anda tidak membawakan narasi itu? Akhlak Nabi Muhammad yang baik banyak. Sekarang saya hadisnya, Pak tanya, Edi. adakah di dalam Quran diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab itu? Ada wama unzila min qablik. Mana ayatnya? Berimanlah kamu kepada kitab Bukhari mana? Oh, maksud begini. Begini. Jadi Dulu, begini. Bukhari dan Muslim itu adalah Jadi seorang begini. ulama. Dan sekarang ulama itu
ada kedudukan khusus di dalam Al-Quran. Apakah Ya Bukhari bertemu dengan Muhammad? Ibadihil ulama. Apa? Bukhari ketemu dengan Muhammad nggak? Enggak secara langsung. Nggak ketemu. Berapa beda umur Bukhari dengan umur Muhammad? Lumayan lama. Saya tidak bisa menyebutkan secara spesifik. Bukhari itu, kitab Bukhari itu disusun lebih dari 250 tahun setelah kematian Muhammad. Tapi cara menyusun hadis itu ada metode Gimana? yang Caranya sangat gimana? tepat. Gimana caranya? Terlalu panjang saya jelasin di sini. Anda bilang punya aja HP, kamu nggak baca tahu. Aja. Ada kenapa hadis tersebut sahih, mutawatir, hasan. Bagaimana dia bisa tentukan itu mutawatir, sahih, sedangkan dia nggak pernah ketemu dengan Muhammad, nggak pernah ketemu dengan sahabat, nggak pernah ketemu dengan tabiin nggak pernah ketemu. Ya, kan dari Orang Nabi yang Muhammad, ingin dikonfirmasi sahabat, bahwa terus mereka tabi'in, benar-benar terus mengatakannya sudah di dalam Bukhari. kubur. Bagaimana dia berkatakan Muhammad berkata, riwayat kata hadis Muhammad, itu kata tidak Aisyah. semudah Semua yang Anda dibilangin katakan, sudah di dalam Pak. kubur Riwayat gimana? yang Anda katakan. Coba Anda Bagaimana kita bisa mempercayai sebuah informasi yang dinisbatkan kepada Muhammad, tapi Anda sendiri tidak tetapi mencari Muhammad yang bagaimana katanya hadis berucap itu demikian dinyatakan sudah meninggal di dalam kubur? Bagaimana kita konfirmasi kebenarannya? Nah, kitab Injil Anda juga. Baik, saya bukakan dalam Injil. Bagaimana? Saya bukakan. Sedangkan Yesus sudah meninggal. Baik. Kitab-kitab Anda itu, Alkitab itu disusun Saya setelah 300 bukakan Yesus dalam meninggal. Injil. Bagaimana cara mengkonfirmasi kebenarannya bahwa itu Baik, kata-kata kita itu? bukakan ya. Kita harus menjawab juga Nah, pertanyaan clear dulu. orang-orang Islam Kita pada terhadap juga begitu, iman kan? kita. Saya balik kamera saya. Apa bedanya Quran dengan apa bedanya Injil? Perhatikan. Ya. Kalau hadis-hadis itu ditulis oleh orang-orang yang nggak pernah ketemu dengan Muhammad, nggak pernah ketemu dengan saksi mata, dan orang-orang yang katanya mereka mengucapkannya ketika hadis itu ditulis sudah meninggal dunia. Perhatikan. Daripada kitab Anda ditulis setelah Yesus 300 Baik, tahun saya meninggal bacakan. dunia. Itu Saya lebih bacakan. parah. Kalau hadis itu Theophilus, kan yang jelas dengar, itu perkataan dengar. Nabi, Esti, perkataan tenangkan, manusia. tenangkan Kalau itu dirimu, dianggap tenangkan dirimu ya. perkataan Tuhan. Yes. Tenang, jin korinya tenangkan dulu ya, tenangkan. Theophilus yang mulia. Bagaimana saya mau tenang Anda terus Waduh, terus? ini saya mau ngomong ini sudah mulai panik. Enggak. Panas. Biasa aja. Kemarin saya slow. Saya bacakan tapi ya. umat Anda mengatakan saya Saya bacakan. bodoh. Bisa saya bacakan? Apa Baik. itu? Saya bacakan ya. Apa? Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata. Saksi mata. Ya, dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal muasalnya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu adalah benar. Bahwa segala sesuatu yang diajarkan Ya. Itu teman-teman kalau mau Bible audio ya, kepada teman-teman Kristen yang udah malas baca, yang kalau baca Bible langsung tidur, Bible dijadikan obat tidur. Tuh, ada Bible audio. Silakan kalian download, itu sudah selesai panunya, projectnya itu 2015 sudah kelar itu. Dari perjanjian lama kejadian digarap, ada Bible MP3. Silakan kalian kalau mau download. Ya, nih. Jelas dari para saksi mata. Beda dengan apa yang kalian tuliskan tadi di hadis-hadis tadi. Kata Muhammad, kata Aisyah, kata ini. Orang yang katanya yang namanya disebutkan di dalam perawi hadis itu semuanya sudah meninggal dunia. Kalau kata-kata dalam hadis itu masih logis. Itu kan ucapan Nabi. Sampai Tapi lapar kalau deh dalam saudara-saudara. Anda Udah itu lapar diksinya melanda ini. begini. Nah, itu kan masih logis Bang Edis. Itu kan hadis itu perkataan Nabi. Tapi kalau dalam kitab Anda diksinya begini, Yesus
berfirman, Yesus berkata, itu seolah tulisan manusia. Tulisan Maksudmu manusia. hadis tulisan siapa? Ya, hadis tulisan manusia. Itu kan emang Nabi Muhammad. Gimana sih ini orang ini? Oke, Quran tulisan siapa? Nah, kalau Al-Quran itu firman Allah, diksinya juga Iya, yang nulis siapa? yang nulis ya manusia, Bang Edis. Terus kenapa kamu permasalahkan Bible ditulis manusia? Ini orang gimana sih, Rasti? Rasti. Manusia, tapi gini, Sungguh sangat nekat yang nyata. Maksudnya begini, Yesus berfirman, anu gitu. Yesus Iya, berfirman. tapi gini loh Rasti, kamu ini gimana ya? Gemesin gitu loh. Orang kamu nuduh kami itu tulisan manusia, sedangkan Quranmu tulisan manusia. Aduh. Perkataan manusia, Yesus berkata anu. Yesus berkata anu gitu kan diksi dalam Alkitab. Kalau Al-Quran itu Iya, katakanlah semua Muhammad, itu kan ini memang dari Allah. dibukukan Terus sebagai sebuah laporan untuk secara orang-orang terkemudian supaya mereka mengetahui informasi apa yang terjadi di masa lampau, betul? ya, betul aja. Iya. Dan gini Rasti, Tapi tahu nggak kamu bisa nggak apa jelasin bedanya kita? Kenapa dalam Alkitab diksinya seperti itu? Yesus berkata. Enggak begini. Terus mau Katakanlah kamu wahai seperti apa? Maunya begini, Kak. Kalau dalam Al-Quran katakanlah Muhammad, anggaplah Yesus itu utusan. Kan Yesus itu kan kata Anda utusan bahasa kemarin. Di selain Tuhan, di selain utusan, saya juga bingung. Maksudnya disuruh mengatakan. Iya, kata Anda kemarin Yesus Ya, itu di selain gini. Tuhan. Begini, Anda mengatakan ya. itu. Kalau kita baca Bible, Yesus itu adalah sang firman itu sendiri, firman yang menjadi manusia. Jadi di dalam Bible, firman itu Firman itu nuzul apa? Kata-kata, menjadi manusia. Sedangkan di dalam agama Anda, firman itu bukan menuzul menjadi manusia. Firman itu nuzul jadi buku, jadi kitab, betul? Ya, tapi kan definisi firman itu perkataan. Jadi lebih logis kalau firman itu menjadi sebuah buku. Itu menurut logika kami, logika kamu. Kalau menurut logika kami, firman itu menjadi manusia supaya dia mengajarkan, mengejawantahkan bagaimana manusia itu harus hidup. Oke, saya menghormati pendapat. Sekarang sebentar, kita sudah artinya kita walaupun berbeda, tapi kita sama-sama ketemu satu poin, yaitu firman yang nuzul, betul? Betul? Tapi enggak bentar. Firman Sebentar dulu, tenang. Di dalam agama kamu, firman nuzul menjadi Quran. Makanya ada istilah nuzulul Quran pada malam Lailatul Qadar, betul? Ya. Di dalam iman kami, firman juga nuzul, tapi menjadi manusia. Di dalam Yohanes pasal yang pertama, firman itu telah menjadi manusia. Sekarang begini. Ya. Kedudukan firman, sebentar, tenang. Definisi firman itu apa? Definisi firman itu apa dulu? Definisi Firman itu apa? perkataan. Firman ya kan? itu Perkataan itu lebih logis kalau menjadi sebuah buku. Oke, Jadi baik. manusia. Baik. Tadi kan saya belum selesai tuh. Firman itu bukan hanya sekedar perkataan, tapi logos. Logos itu maksudnya logika, kehendak, ya kan? Perkataan itu kan sebenarnya sebuah logika. Ya kan? Makanya kita ngomong itu karena kita punya logika. Makanya kalau orang udah kepalanya udah konslet, dia nggak bisa ngomong lagi. Nah, Logika karena itu kita pikiran. punya logika, Kalau maka perkataan logika itu dari kita mulut. itu kita kamu ngomong, saya ngomong. Dengar. Ini, kita jangan debat kusir di situ. Kita bicara begini. Kedudukan firman atau kedudukan firman Allah lah di dalam agama Islam itu adalah sesuatu yang kamu harus patuh, takluk, tunduk kepadanya, betul? Iya, karena itu firman Allah. Oke. Firman Allah itu mengejawantahkan bagaimana Allah itu, benar atau tidak? Mengejawantah kan maksudnya apa? Coba Gini. diperjelas lagi. Gini, kata-kata kamu, perkataan kamu
itu adalah mengejawantahkan diri kamu. Benar atau salah? Bentar dulu. Mewujudkan, melaksanaan, memanifestasikan. Ya. Bisa Perkataan bisa kamu adalah bisa jawab betul atau salah. Karena saya nggak tahu pertanyaan Bang Idis ke depannya bagaimana. Iya. Makanya saya bilang yang pantas ditaati, yang pantas kamu takluk kepadanya, yang pantas dia berdaulat atas kamu adalah itu. Karena sang firman itu adalah pengejawantahan dari yang berfirman. Makanya ketaatan kamu kepada firman Allah sesungguhnya adalah ketaatan kamu kepada Allah itu sendiri. Ketaklukan kamu kepada firman Allah sesungguhnya adalah ketaklukan kamu kepada Allah itu sendiri. Karena Ya, firman kalau itu Allah mengejawantahkan Allah itu sendiri. Setuju? Setuju kalau Nah, dalam tapi begini, dengar, itulah yang saya. kami dengar, itulah yang kami imani di dalam kekristenan. Karena Yesus itu adalah logos sang firman yang menjadi manusia. Makanya Yesus berkata, barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Nah sekarang kepada kalian, apakah umat muslim takut kepada firman Allah? Takluk, tunduk kepada firman Allah? Tidak. Umat muslim tidak. Mau menjelaskan dulu, saya mau nanya sama Bang Umat Idis. muslim tidak takluk kepada firman Allah, tidak tunduk kepada firman Allah. Umat muslim takluk tunduk kepada firman Muhammad. Karena apa? Allah di dalam Al-Quran berkata, ya ayyuhallazina amanu, di dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Katakanlah perkataan yang benar. Itu firmannya Allah. Tapi umat muslim tidak takut kepada firman Allah. Umat muslim takut kepada firman Muhammad. Wahai umat muslim, boleh kalian berdusta di dalam 3 hal. Bisa dijadikan dalil itu menurut Al-Quran juga, Bang Edis. Sekarang saya tanya, banyak. yang harus ditaati, dipatuhi, takluk kepadanya firman Allah apa Muhammad? Dua-duanya. Iya, karena kalian kalau omongan Muhammad dengan omongan Allah bertonjok-tonjokan, siapa yang harus dipatuhi? Nggak pernah ada Enggak firman pernah Allah dan Muhammad. bagaimana? Buka surat Al-Ahzab ayat 70. Enggak mah. Lain juga. Coba, Aduh. saya mencet tema Bang Edis tadi, saya mengenal perkataan Bang Edis yang tadi tuh yang Yesus itu firman Tuhan, ya kan?